Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan breadboard atau project board. Ini adalah breadboard atau biasa juga disebut dengan project board atau juga ada yang menyebutnya dengan protoboard. Itu sama saja. Nah, jadi fungsinya adalah tempat kita melakukan pengujian gambar rangkaian yang sudah kita desain ataupun kita menemukan di internet gambar rangkaian tertentu, misalnya rangkaian flip-flop, rangkaian bel. Nah, sebelum kita buat di papan PCB, kita perlu menguji menggunakan papan seperti ini atau project board agar apakah rangkaian yang sudah kita desain ataupun kita menemukan di internet itu berfungsi dengan benar atau tidak. Kita harus tahu fungsi dari project boardnya, titik-titiknya seperti ini. Nah, di sini ada, kita zoom dulu. Nah, di sini ada garis merah, itu adalah positif. Dan ada garis hitam, nah ini ada ground atau negatif. Nah, jadi untuk yang bagian atas ini digunakan untuk ekspansi atau menambah titik-titik untuk positifnya atau plusnya, sedangkan yang atas itu digunakan untuk groundnya. Karena pada saat merakit menggunakan project board ini nanti akan membutuhkan jalur untuk positif yang sangat banyak dan juga ground yang sangat banyak, sehingga diperlukan ekspansi. Makanya kalau yang bagian atas ini, kalau kita lihat seperti ini, dia akan terhubung secara horizontal. Nah, pada saat kita klik satu lubang di sini, maka dia akan nyambung sampai ke ujung sini. Sama berikutnya juga sama, untuk yang negatifnya atau groundnya juga sama. Pada saat kita klik di sini, maka dia akan terhubung dengan titik yang di ujung satunya. Nah, yang bawahnya juga sama. Nah, ini positifnya nyambung semua dan negatifnya dia nyambung semua secara horizontal atau mendatar. Sedangkan di atasnya yang ada namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30. Nah, dia akan terhubung secara vertikal. Nah, ini nomor 1, maka secara vertikal ini akan terhubung semuanya ke atas. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai 30 secara vertikal dia sudah terhubung. Jadi pada saat kita menghubungkan kaki komponen di sini, maka dia secara otomatis dia akan nyambung juga dengan lubang-lubang yang ada di sini secara vertikal. Lalu untuk yang atas juga sama, FGHIJ juga dia secara vertikal koneksinya. Nah, kita coba menggunakan baterai 9 volt sebagai suplai tegangannya. Kita kecilkan dulu, lalu kita geser. Nah, baterainya kita putar dengan perintah R, rotate, seperti ini. Lalu kita ambil komponen resistor dan LED. Kita hubungkan dulu. Ganti warnanya dengan hitam. Jadi hitam itu identik dengan ground atau negatif, sedangkan positif itu berwarna merah. Nah, kemudian kita gunakan resistor ini, kita hubungkan ke kaki positif. Nah, jadikan satu titik di sini akan nyambung sampai titik di sini. Jadi pada saat kita meletakkan kaki resistor di sini, dia sudah terhubung dengan positif. Nah, kemudian untuk LED-nya, kita lihat di sini ada pin katoda dan pin anoda. Positif
dia ke pin anoda. Maka ini kita rubah posisinya agar anodanya ada di sini menggunakan mirror komponen. Dia kebalik seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Berarti pin anoda itu nyambung dengan kaki komponen dari resistornya, berarti sudah terhubung dengan positif. Kemudian kaki katodanya dia terhubung dengan pin-pin yang ada di nomor 6. Yang ada di nomor 6. Nah, dari sini kita hubungkan dengan pin ground yang ada di sini. Ini kita rubah warnanya menjadi hitam agar kita tidak bingung. Nah, di sini warna hitam sudah ground mendapatkan katoda. Lalu ada anoda bertemu dengan kaki resistor, dan kaki resistor yang satunya itu bertemu dengan pin positif. Seharusnya LED ini akan menyala. Kita uji coba, kita start simulation. Maka LED akan menyala. Berarti kita sudah membuat koneksi yang benar dari rangkaian yang kita buat. Kalau untuk memberhentikan simulasinya, kita klik stop simulation. Nah, jadi itu fungsi dari project boardnya, biar kita paham bahwa ada yang secara vertikal dan ada yang secara horizontal terhubung titik-titiknya. Kesimpulannya adalah bahwa project board ini digunakan untuk menguji coba rangkaian dari yang sudah kita desain atau yang sudah kita temukan rangkaian di internet ataupun di buku-buku rangkaian elektronika. Lalu kita coba di project board apakah berhasil atau tidak sebelum kita rakit di PCB dan kita solder. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.